sholat malam. Walaupun sunnah tapi masnunah ya. Sholat malam itu ditekankan. Bahkan kalau dari sholat pada 9 nafil aja yang saya sampaikan, nafil itu bukan nilai tambah, makna itu keharusan. Kalau tambahan itu biasanya nggak memotivasi kita, karena konteks tekstualnya itu pada sebagian malam bertahannya sebagai tambahan ibadahnya biasa tambahan. Nah nafil itu keharusan. Kalau para nabi dulu memang menjadi hukum wajib, mewajibkan diri untuk jangan sholat malam. Nah kita tahu kalau waktu malam itu kan dibagi tiga, ada awal malam, tengah malam, ada akhir malam. Nah kita memilih waktu malam ini mana yang kira-kira kita sempat, walaupun afdolnya pada sepertiga malam. Nah kata Nabi, langgengkanlah oleh kalian sholat malam. Fa'in ada usul, karena sholat malam itu kebiasaan atau tradisi orang-orang soleh sebelum kita. Ya para sahabat, orang-orang soleh, para wali Allah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Fa'inna qiyamal lail, ini harus pakai patah ya. Wa inna qiyaman, jangan wa inna qiyamu selalu. Wa inna qiyamu. Karena huruf inna itu mengasahkan isi. Wa inna qiyamal lail, sesungguhnya salat malam itu qurbatu ilallah, jalan terdekat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai usul kepada Allah, itu adalah salat malam. Dan salat malam yang terbaik itu yang ketika kita sendirian, walaupun ada salat-salat sendiri, ada berjamaah kayak tarawih. Kalau salat malam tahajud itu afdolnya sendiri. Walaupun sekarang ada metode baru, tahajud berjamaah. Di usul fikih ini enggak. Justru Allah mendesain salat kita, ibadah itu. Ada yang memang kalau secara berjamaah kayak sholat 5 waktu, itu harus secara berjamaah. Nah untuk sholat-sholat malam itu sengaja Allah mendesain untuk agar itu menjadi frekuensi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Kan ini menjadi ujian keimanan kita, maha cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat malam itu qurbatu ilallah, jalan terdekat untuk sampai kepada Allah. Sholat malam usul kepada Allah. Wa manha anil ism wa takfir sayyi'ah, dan dengan sholat malam itu tercegah diri kita daripada berism, ism itu kesalahan dan dosa. Kalau kita sholat malam, kita terhindar daripada perbuatan salah atau dosa. Wa takfir sayyi'ah, dan Allah menutup kesalahan-kesalahan kita. Takfir, ini asal kata kafal yukafir kafal. Makanya enggak semuanya mana kafal itu buruk dalam Quran. Kafal itu kalau definisi bahasa menurut etimologi itu tertutup. Maka orang yang tidak bisa melihat kebenaran Islam itu disebut iya, karena kafir itu berarti dia tidak bisa melihat kebenaran. Kayak kita nggak bersyukur atas nikmat Allah disebut kufur. Nikmat, karena kita nggak bisa melihat bila banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak mensyukuri. Itu boleh. Jadi kafir itu nggak bahasa ekstrim banget. Artinya menutup. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahih Tirmidzi, Rasulullah mengatakan sayyi'at, Allah akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Ada kalau ditutup berarti nggak melihat tadi yang berapa keutamaan. Satu dapur solihin. Kalau kita berarti ciri orang soleh, nggak melewatkan malamnya hanya untuk tidur, dia sholat malam. Walaupun sholat sunnah segala bisa itu juga gitu. Ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad itu sholat yang beriringan dengan sholat wajib, misalkan disebut sholat sunnah rawatib. Ada sholat muqayyad itu yang berkaitan dengan waktu, kayak duha misalkan, atau isyraq, atau sholat malam, tahajud dan atau witir. Sholat-sholat yang muqayyad. Nah ada sholat mutlak, dan itu waktunya terhitung. Kalau muqayyad itu jumlah rakaatnya juga terhitung. Nah kalau sholat mutlak itu sholat malam yang dilakukan yang jumlah rakaatnya nggak pakai hitung-hitungan. Ini biasanya nggak bersolid para wali, karena memang ayat ini sebenarnya identitas para wali-walinya Allah. Ya nggak apa-apa kita bukan wali tapi ingin belajar untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh para wali Allah. Ya siapa tahu kita diangkat jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Jadi ada dua cara sholat
tidak hitung jumlah rakaat. Minimal para wali-wali Allah kalau salat malam itu 100 rakaat diperkirakan kalau hitung 100 rakaat. Al-Habib Allah berada bahkan 1000 rakaat. Kita berapa rakaat? Ada kalau yang otak berat ya. Nah paling nggak kita ikut yang muqayyad yang ada itu hitung-hitungannya. Bahkan malamnya pun kita bagi. Ada qiyamul lail, ada sahibul lail. Kalau qiyamul lail ini untuk syariat umum orang kayak kita. Kalau mau tahajud tidur dulu. Nanti bangun sepertiga malam misalkan, lalu kita sholat tahajud. Nah ini namanya qiyamul lail. Tapi kalau sahibul lail itu nggak tidur sama sekali. Dan itu lebih hebat. Makanya para wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, kalau tidur itu pada salat duha, kalau tak tidur. Jadi malamnya dihabiskan untuk yubayyituna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat saja ciri orang takwa saja. Kan makan qalilan min al-laili yahja'un. Orang takwa itu qalilan melewatkan malamnya untuk tidurnya itu sedikit banget. Jadi waktu tidurnya sedikit qalilan. Maya jauh bahkan dalam acara yang lain maya ini mereka nggak ngantuk. Jangan yang tidur ngantuk pun tidak. Nah kalau kita kan dapat capaian dari siang. Karena ngejar-ngejar ya dari terus ya. Kan kita ahli sufi semua Pak. Tahu ahli sufi? Suka fiti. Sufinya suka fiti. Nah karena kecapean siangnya sehingga malamnya habis buat tidur aja. Memang ada ayatnya sih. Allah menjadikan siang agar kita bersirah itu bisa melihat hasil bekerja. Dan malam itu untuk istirahat gitu. Nah ini pengertian-pengertiannya. Padahal yang dimaksud ayat itu malam itu bekerja, siangnya itu bekerja. Kita memeras keringat, cari nafkah untuk menjaga kehormatan keluarga kita. Karena itu juga kewajiban. Nah malam berarti mengistirahatkan fisik, gak kerja lagi, gak pegang mesin, apa. Cuma membangkitkan kehidupan spiritual kita dengan sholat malam. Salah satunya. Nah kalau misalkan tidur, apalagi belakang sudah capek, semangatnya. Tapi kita bersyukur kalau di antara kita saya ada yang kelainan dunianya tidak hanya malamnya dihabiskan untuk tidurnya. Ya kan tinggal pilih Pak. Dalam hidup kita ada ikhtiar namanya. Malam itu dibagi 3. Ada awal malam, berarti kalau malam kita mulai maghrib sampai jam 12 ya. Itu berarti awal malam. Dari jam 12 sampai jam 3 berarti tengah malam. Dari jam 3 sampai subuh berarti sepertiga atau akhir malam. Nah, agar kita dari salah satu waktu itu bisa ambil pada kita capek banget. Nah, minimal sholat maghribnya setelah sholat isya paling enggak kita sudah mulai ibadah sholat maghrib. Nah, salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, bahkan para wali-walinya Allah, itu sholat witir. Itu nggak boleh, bahkan Rasulullah mengkodok witirnya ketika meninggalkan. Jadi pentingnya. Tidak hanya wajib, witirnya oleh Rasulullah ketika meninggal. Nah, kalau kita witirnya terawihnya Ramadan. Nah, witir itu buat kita witir lah, nggak usah mutlak, kalau 100 rakaat nggak kuat-kuatnya. Witir saja, masih ada hitung-hitungannya. Kalau kita ambil di awal malam berarti habis sholat isya, ini minimal gitu. Sebenarnya ini buat perempuan. Ini pernah kita bantu. Habis sholat isya 4 rakaat, terus badiahnya 2, terus langsung witir 1. Kalau capek banget udah pakai aja gitu. Takut nanti malam kita nggak bisa bangun ya, udah pakai itu. Apakah nanti kalau misalkan kita sudah melakukan itu, terus kita bangun misalkan dapat 3 malam, apa boleh sholat malam lagi? Boleh, siapa bilang? Kamu udah witir Pak. Siapa yang bilang witir itu untuk sholat ibadah kepada Allah? Tidak ada. Karena pemahaman hadis gini, teksnya begini, tutuplah setiap sholat malam dengan witir. Jadi menutup sholat malam dengan witir. Jadi katakanlah kalau kita ambil pada awal malam tadi, habis sholat isya, kita lalu buat dia isya. Lalu kita witir 3 apa 1 nih? Hah? Dikit banget ya. Ya 1, 3 kita harus ganjil. 1, 3, 5, 7,
sebentar kayak kita duduk mau bangun lagi, duduk istirahat namanya. Nah ke-9-nya bangun lagi. Nah ini yang akhirnya dikiaskan oleh ulama kita, sholat witir boleh dipotong yang pakai 2. Padahal Rasulullah duduk itu bukan tasyahud, tapi duduk besar karena 8 rakaat udah panjang banget. Karena Rasulullah kalau sholat malam itu nggak kayak kita. Kita kan habis Fatihah ayatnya pendek-pendek. Kalau Rasulullah begitu misalkan habis sholat, habis Fatihah, baca suratnya surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi. Sehingga pelatihan, sehingga ada duduk namanya duduk istirahat. Lalu menyelesaikan ke-9-nya Rasulullah bangun. Walaupun saya tidak menyalahkan yang 21 ya, cuma itu dimaksud sama Allah. Walaupun secara usul fikih nggak atas minum ilmu rangka witir 21 dipotong. Kalau mau 3 itu lebih apa? Yang nggak usah pakai ilmu usul fikih lah, kita nggak ngerti. Pakai maknanya aja witir itu artinya ganjil. Kalau 2, iya. Sebagian ulama makanya ada penelitian kalau 2 berarti jangan yang witir. Usolli sunatan bukan witir tapi minas syafi. Salat syafa namanya. Itu diambil dari ayat wasaq wal watar demi yang benar dan yang ganjil. Ini sebenarnya sudah menghapus antara ganjil dan surat Al-Qadar. Ayat ini. Nah, makanya kita di rumah nih Pak membiasakan. Ya lagi-lagi saya tidak menyalahkan. Karena di kitab Fathul Mu'in pun ada sebagian ulama membolehkan pada 50 walaupun itu salat aneh kata Imam Nawawi. Witir tapi melakukannya. Iya, malaikat ini mencatat ini witir. Nah, bilangnya punya tugas berat tuh. Bilang harus apa namanya? Malaikat bilang malaikat jangan dicatat dulu ya. Nanti satu lagi ini belum tahu cicilannya belum selesai. Ya, dirubah pelan-pelan. Bukannya salah tapi lebih menyempur. Nah kalau yang 3 itu memang riwayatnya dari Aisyah. Jadi kalau 3 itu ayatnya sabihis, terus kuliah, terus Al-Ikhlas. Ini udah ngambil 1 suratnya. Misalnya itu dari 1, sahabat apa? Suratnya apa? Kul doang. Anas. Kalau enggak hafal kul falak Anas, Al-Fatihah enggak hafal itu, ambil pas Al-Fatihah sabihis, kuliah. Balik apa saya ngomongin? Kalau enggak hafal kuliah falak Anas, ganti ambil surah Fatihah, sabihis, al-kafirun sama al-ikhlas. Kalau nggak hafal yang dulu tadi, kebalik ya? Ini udah hafal lah kurikulum kayak gitu. Nah gini maksud saya, kita melatih diri kita untuk membiasakan sholat yang wajib sudah kita sempurnakan. Ilmu sholat ini kan nggak pernah habis sebenarnya. Oke lah bacaannya kita bisa, gerakannya juga kan proseduritas kegiatan yang wajib. Nah kita ini level kita di pandangan Allah itu ada level peningkatan. Jangan yang standar-standar aja. Kita kan udah ngaji, jadi harus dalam berarti. Coba saya mau naik level ibadah saya dari Allah. Membuktikan loyalitas kita sebagai apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menambah sholat malam tadi. Nah maka karena kalau kita takut kecapean atau mencapai bukan hari ini kalau banyak kerjaan misalkan, takut nanti malam nggak bangun, ya sudah habis sholat isya. Ya 2 dia sholat isya pada itu 1 atau 3. Nah kalau yang nanti kita misalkan bangun lagi kita sholat aja, ambil lagi lebih banyak. Kalau malam kan mau sholat apa aja banyak, mau tahajud boleh, atau mau sholat tabat boleh, atau mau sholat hajat boleh, atau mau sholat tasbih, itu banyak. Bahkan kalau sering saya bilang badan kita itu saling gini, pada maghribnya kalau pada taruh banyak, ya pada sholat sunnah. 1 setelah pada maghrib kita ada sholat awabin 6 rakaat, 2 salam 2 salam, 2 salam 2, jangan mengulang. Kalau belum sampai waktu isya, berarti kita ada sholat sunnah lebih 5. Sholat sunnah lebih agar Allah yang menjaga iman kita. Kita hidup di zaman sekarang menjaga ibadah berapa? Maka ada cara meminta kepada Allah ala salat. Kan kalau Nabi tidak ada masalah yang dihadapi Nabi kecuali ketika minta pertolongan Allah dengan jalan sholat. Maka sholat itu jadi istirahatnya Nabi. Nabi kalau pada istirahat ya sholat. Kalau kita kalau istirahatnya apa? Itu. Maka kalau lagi gelisah banget Nabi aduh bilang kapan sih azan
yang mau kita contoh siapa? Kalau Nabi begitu memang harus, kalau kita bisa begitu kan luar biasa. Latih-latihan memang kita. Nah, ambil pada seperti atau jangan gini juga, kita kadang-kadang mohon maaf semangatnya bagus menegakkan sholat tahajud malam tuh bangun jam 12 jam 1 bangun sholat, jam 2 setengah 3 kelar kan, mau apa lagi tidur gitu. Akhirnya subuhnya 12 itu juga jadi gak pas. Jadi ngambil nasi sesendok buang setumpuk sesendok karena penyebab padila itu, sehingga sholat layang wajib kalau diabaikan. Nah kalau kita pakai pola tadi, Pak, ini kalau salah di hadisnya gini. Kalau dari ashabi Abu Hurairah dalam kita dari salah awalannya, satu akan merasakan manisnya iman. Kalau kita sering istiqomah sholat malam, orang yang merasakan manisnya iman atau sampai kepada hakikatul iman ya, dalam kitab Iqadul Imam sarannya Ibnu Al-Qayyim selokan dari merasakan di tempat kita. Orang yang merasakan di aliran hakikatul iman ya, enggak merasa letih dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah letih dalam ibadah. Padahal tidurnya amat sangat sedikit, tapi enggak merasa capek. Berarti sudah sampai kepada hakikatul iman. Kita kalau ibadah harus sampai enggak? Kalau ibadah sedikit dah mau. Yo macam jam dah malah. Berarti emang kita sadar itu, kita belum sampai kepada level. Tapi jangan stuck di situ, maksudnya terus saja. Sambil kita ngaji belajar terus kita sempurnakan kali ini. Coba kalau sering ulang-ulang dalam kamus kita. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sungguh amat sangat beruntung orang yang beriman. Siapa mereka cirinya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman itu berarti mereka yang sholatnya khusyuk. Kalau kita hesek, nah khusyuk itu buat kita tenanglah paling enggak dilakukan tidak tergesa-gesa. Cuma minang rukun apa? Dalam rukunnya. Cuma ini itu apa? Ini kalau di fikih dasar, tumanina itu berhenti sebentar. Durasi waktunya seperti kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Itu ibtidaiyah apa? Ada pasangan atau sebentar. Nah, tumaknya itu maknanya lakukan dengan tenang, mutmainnah. Jadi melakukan sholat dengan tenang, jangan buru-buru. Ya bersabar memang. Akhirnya ya alladzina amanu sta'inu bisabri. Minta pertolongan Allah dengan jalan sabar dan sholat. Dan aja ya, ini saya lakukan. Kenapa kok sabar dulu ya? Baru sholat. Wa inna ada beda jadi satu, bukan wa inna bukan. Jadi sholat sabar itu satu paket, nggak bisa dilepas, nggak bisa dipisah. Kalau dipisah wa inna bukan. Tapi Allah menggunakan kalimat wa inna. Jadi satu paket, berarti satu paket. Wa inna semua sabar dan sholat itu memang berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Dan kabirah itu amat sangat berat. Ya berarti kenapa harus sabar dulu? Berarti sholatnya kalau nggak sabar pasti indikasi orang nggak sabar apa sih? Tergesa-gesa, kesusu. Kalau kata orang Jawa, Ustaz nggak boleh kesusu. Kalau kesusu nggak ada aja, kesusu aja. Jadi jangan terburu-buru, nikmati. Kita belajar gini pada masa saya, belajar menikmati ketika sholat itu menjadi waktu yang paling istimewa. Kerjaan lain menunggu waktu sholat. Misalkan kita bekerja, udah subuh nih karena sholat subuh. Yang tujuh kita berangkat untuk menyebut rezeki Allah. Anggap kerja kita ini nunggu waktu sholat zuhur. Nah nanti setelah zuhur kita kerja lagi. Setelah kerja kita berarti nunggu waktu sholat. Yang pertama kalau seperti prinsip ini kerjanya apa sholat? Kerja hanya untuk menunggu waktu sholat. Prinsipnya kita tunggu. Jadi bukan kerja tujuan utama kita, tapi sholat. Ya, jadi putarannya begitu. Ya latihan. Jadi waktu paling istimewa dalam hidup kita, ya ini waktu sholat. Mestinya, maka menyiapkan waktunya luar biasa. Dan kita nggak bisa merasakan manisnya iman kalau ya beritanya kita baikkan.
dianugerahkan keikhlasan kepada Allah di dalam qalbinya. Kita untuk ikhlas nggak bisa Pak tanpa pertolongannya. Oh, ada orang kayak kita, saya aja susah buat ikhlas. Ngerti ikhlas ya? Definisi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab beda. Kalau bahasa Jawa, orang bahasa itu ramai inggawe sampai jumpa. Itu orang ikhlas itu bisa kerja. Ya nggak apa-apa ya pakai definisi ini. Dua saya mau sholat dan ibadahnya bukan karena siapa dan siapa, tapi hanya untuk transaksinya hanya untuk pengabdian diri kita kepada Allah. Mau sendiri mau berdua orang ikhlas itu nggak malu. Orang ikhlas itu nggak malu dengan jumlah. Mau sendiri, mau bareng-bareng, mau banyak orang, dia tetap. Karena orang ikhlas itu sudah tidak terkontaminasi dengan keadaan. Dia seperti gunung, tidak bergeser karena angin, tidak cair karena panas, tidak beku karena dingin. Dia hidup seperti ikan di lautan, tidak ke bawah jadi asin. Kenapa ikan di lautan nggak asin? Karena hidup. Coba kalau mati, ya asin jadinya. Nah, artinya orang yang sudah kuat tauhidnya, maka dia tidak terbawa dengan keadaan, tidak terkontaminasi. Itu yang disimbolkan cerita Nabi Musa alaihissalam. Kalau kalian tasawuf, lautan. Kalau Imam Ghazali bahwa dunia ini seperti lautan. Nah, kita jangan terbawa jadi asin. Berarti ibarat ikan di laut, ikan. Iya, yang mati kolomnya. Dalam kitab Tadbir Mubtadiin, Rasulullah memberi nasihat kepada seseorang yang melakukan nangis luar biasa karena ditinggal oleh saudaranya meninggal dunia. Nangis luar biasa. Kata Nabi, ya sedih wajar manusia. Orang yang disayangi meninggal, sedih itu wajar. Tapi nangis saja jangan banget. Kalau kamu keluar yang ada kata yang hidup lagi, kalau yang udah mati. Kata Nabi, seharusnya yang kau lebih tangisi kalau boleh ketika hatimu mati. Lalu orang ini tanya, kapan saat itu mati ya Rasulullah? Saat kau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau lupa sama Allah, hati kita lagi. Maka membiasakan juga zikir Covid. Makanya latihannya zikir jihad secara berjamaah, biar nanti ketika sendiri pun sudah terbiasa. Ini mah mau zikir latihannya kalau boleh, ada tuntunannya. Nah, barang-barang aja nggak bisa, apalagi saya bangga kalau ada orang ngitung duit, aku zikir sama Allah, hebat. Ngitung duit, artinya nggak lepas dari Allah, terkoneksi, hebat. Kita begitu, lagi ngitung duit dengan Allah, pengen di mana? Duitnya. Urusan dunia pada Allah sedikit kita lupa. Itulah. Nah, maka akan diadakan keikhlasan orang yang melazimkan sholat. Hebat nih. Keikhlasan ini tinggal luar biasa. Orang yang ikhlas itu nyaman aja, enteng aja. Karena orientasinya nggak siapa. Dia hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu. Kesulitannya pun jadi nikmat, karena dia tahu yang sudah tahu. Jadi orang ikhlas itu susah diberhasilkan. Dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih sulit dia sabar. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang memberikan kesulitan. Allah yang kasih kesulitan, zat yang paling dicintai. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jalalain Al-Qur'ani mengatakan bukti cinta kita kepada Allah ini buat evaluasi kita, Pak. Lihat aja saat malam, saat kau sendiri berdoa dengan Allah, apa yang kau lakukan saat kau sendirian pada malam. Kan semua kita tahu hadisnya. Allah turun rahmatnya, kasih sayangnya pada sepertiga. Ya katakan kalau gambarnya dari kamu berjauh tunggu. Kalau kita cinta, pasti kita tungguin. Sama dengan misalkan kita, orang yang kita sayang, kita cinta mau datang ke rumah kita tinggal tidur, kita tungguin kita. Ada nih yang mau datang ke rumah saya, orang yang paling saya sayang. Tidur pun nggak bisa, nggak pulas. Kenapa? Lagi nunggu orang yang dicinta. Kemaluan aja kita begini. Begitu Allah datang, kok ngomong cinta pun gimana? Allah nggak akan bisa tidur Pak kalau menunggu orang yang kita cinta. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian maha kita kepada lihat apa yang kita lakukan ketika kita sendiri berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dia ada keikhlasan. Yang ketiganya bertawakal adalah
kalau malam agar kita tidak melakukan kesalahan dan dosa, salat malam. Pilihan keduanya tidur. Kira-kira pilih mana? Orang tidur tak perlu ngasih. Orang tidur pasti ninggalin. Iya, pilih sholat pilih tidur. Salat. Ya sama tidurnya tapi diniatin loh Pak. Niat untuk mencegah diri daripada berbuat. Ya Pak, itu lagi tidur mau minum tangannya, rumah tangannya lagi tidur masih mau minum tangannya. Maka hukum tidur itu buat tapi wajib kalau diniatkan takbir. Karena pulang-pulang itu kalau wajib guyon-guyon, malam guyon karena ngopi merokok. Sebenarnya dia mencegah daripada kita digoda setan. Orang ketawa-tawa itu kan setan yang nangis. Kalau kita nangis setan malah ketawa, gampang masuknya nih orang khusyuk kan gampang setan bisikan itu masuk. Karena setan itu godaannya rojim Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rojim itu asal kata rajam. Coba kalau orang dirajam, dicambuk, berhenti apa terus selesai? Dirajam. Terus. Begitupun bisikan setan terus-terusan. Dan lewat mana? Lewat hawa nafsu kita, kendaraannya. Pedangnya rasa malas. Jadi sifat malas itu pedang setan. Wah udah banyak petalannya di tubuh kita. Tapi bagi orang ini sudah tidak. Nah maka bersyukur dihindari daripada perbuatan. Dan yang paling beruntung adalah ditutup kesalahan-kesalahan kita. Mungkin sebenarnya gini Bapak, ya termasuk saya. Kalau hari ini kita masih dianggap baik oleh orang lain, hakikatnya bukan kita yang baik, tapi karena Allah tidak membuka aib. Kalau Allah buka aib dan orang lain ini kita cuma bisa jebel. Jangankan orang lain. Kakak bersyukurlah sama Allah. Ayat kita masih di makanya kata Allah, aku saja yang maha segalanya untuk aib hambaku. Maka barang siapa umat Nabi Muhammad yang menutup aib saudaranya, nanti di akhirat akan tutup aib mereka. Kalau kita kan modal dibuka, ya menutup aib saudara, tapi nanti di akhirat aib kita ditutup sama Allah. Jadi data dia ya. Nah jadi nah yang ketiga, yang berikutnya adalah dalam syarat tadi itu keutamaan sholat malam itu watak kudatul lidah anil jasad. Orang yang sholat malam itu dia akan dihindari daripada penyakit berat yang berkaitan dengan fisiknya anil jasad. Jadi mencegah sekaligus mengobati. Orang yang sholat malam itu sehat. Jadi kalau pengen sehat, karena Islam sudah tawarin kita yang kurang Pak. Nggak usah pakai sepatu, nggak usah pakai selawat mana. Kita kadang juga salah, tentang saya dengar olahraga tidak main futsal gitu. Kan dia ya. Islam sudah tawarkan dan belum tentu juga sehat. Orang banyak habis main futsal terus malah kelewat ya. Nah Islam sudah tawarkan sholat malam itu mencegah sekaligus mengobati penyakit-penyakit berat yang ada di tubuh kita. Nabi nggak masuk main futsal. Dan kan Nabi, Kiai juga jarang main, bukan jarang yang main futsal, tapi sehatan dia begitu. Kita yang main futsal tiap minggu, dikit-dikit dikerok, dikit-dikit wah. Sholat malam sehat. Pada jam 3 mandi. Jadi awet tua apa yang saya mandi? Ya kalau awet muda ya mas muda jiwanya, fisiknya muda. Iya. Bahkan kata Nabi, kalau kau ingin panjang umur, satu mandi pada sepertiga malam tadi. Mandi. Yang kedua pasti mandi ya. Yang kedua makan apel, makan buah apel. Ya, banyak umur. Nah, besok mulai buka ada buah. Ya kalau malas kan puasa apa? Makan apel doang, misalnya puasa. Ya jadi anggapan kita sebenarnya solusi dari semua persoalan hidup kita. Cuma itu tadi kita malas untuk melakukannya, cari-cari melakukannya. Karena orang-orang kita memang kalau udah sakit baru dan Islam itu preventif loh. Sebelum sakit ada ketika. Salah satu mencegah agar tidak sakit parah maka lakukan sholat. Tidur dulu juga bukan masalah sehat. Orang kebanyakan tidur malah nggak bagus buat kesehatan.
Bubul nggak? Orang banyak tidur, bubul. Udah banyak makan, banyak tidur, Pak. Penyakit malas dan nempel banget. Orang kalau banyak makan, banyak lendiran di tubuhnya. Lendiran itu mengakibatkan malas, lari ke mata. Ya bukan nggak boleh makan, Pak. Kamu bisa lapar. Ya jadi buat kesehatan kita. Nah kalau kita pakai yang tadi catatannya gini loh Pak. Takut tadi kita pakai. Kalau hari libur sih mungkin nggak jadi masalah karena teman-teman juga pada bisa di perusahaan. Takutnya sholat kalau nanti kalau di perusahaan jadi masalah. Udah habis sholat isya, terus bandian, terus sholat witir minimal satu ya. Sebelum tinggal jangan satu. Kalau satu tuh buat perempuan sebenarnya. Tapi ketika enggak sama. Udah pakai masih bilang kata balik ini ibadah perempuan lah. Tapi pakai sarung, apa-apa lah yang penting diistiqomahkan. Nanti pada hakikatnya bukan berapa banyak jumlah yang kita lakukan, tapi berapa istiqomah dan keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembiasaan itu penting. Nah, nanti bangun tuh minimal jangan subuhnya jangan kesiangan. Kalau kita mau mulai ini sebelum subuh berarti kita udah di masjid atau di musola. Sebelum ya sebelum aja. Berarti ada 10 menit mau masuk waktu subuh kita sudah di musola, berarti ada sholat sunat fajar ya. Sholat tahiyatul masjid. Walaupun ke sini depan namanya tahiyatul masjid. Di sini ternyata tahiyatul musola. Musola sunat tahiyatul musola. Tetap tahiyatul masjid. Tahiyatul musola. Terakhir lagi. Nah, lalu kita sholat fajar. Sholat fajar. Nah, minimal kalau masih dulu, minimal lah di Koblias terus. Kita datang azan terus sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Ini kalau kita ketumuin ini juga baru sampaikan ini mengenai. Rakaat pertama setelah Fatihah saya bisa. Nanti baca surat alam nasr. Rakaat kedua setelah Fatihah baca alam terus duduk sebentar baca tasbih Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah itu satu gitu. Syukur-syukur sampai cepet jumlahnya yang tasbih cepet. Jangan yang dikit gitu. Cuma kalau di kita repot Pak, kalau pada pakai seragam. Kalau di Mekah Madinah subuh itu 5:30 agak siang karena ngejar itu tadi. Waktu isya. Kalau minimal kita dari liburan. Ya minimal 33 lah ya. Subhanallah subhanallah. Barang siapa yang melazimkan sholat seperti ini maka akan dihindari oleh Allah dari musibah-musibah besar. Ya termasuk penyakit-penyakit. Karena penyakit musibah Pak, habis pada jatuh, misalnya sekolah itu ada bullying. Kita cuma mana sih ya Allah. Dengan ada apa dengan orang yang saling alam Pak, ada apa dengan diri kita, banyak maksiatnya. Kalau meresponnya begitu perannya peringatan buat kita. Jangan bilang itu berarti di bisnis ada yang maksiat juga, yang maksiat ente yang jadi nyalain masalah. Dia kena akibatkan terkadang maksiat di sini boleh jadi begitu. Nah jadi buat kita lakukan sana semua. Syukur-syukur kalau libur nanti sholat subuh terus jangan bangun isyraq terus 2 ambil paket dah. Makanya ikut saya sholat subuh kayak misalnya subuh ikut satu paket sama saya. Datang sebelum subuh, qobliyah subuh, sholat subuh, taklim, terus isyraq terus 2 rakaat detik dan dapat satu paket sembako yang luar biasa. Nah makanya kan dari subuh itu enak sebenarnya. Kita ngambil paket ibadah itu bisa dilakukan walaupun hanya seminggu sekali saat libur. Ya di sini jangan diganti subuh, kan saya diulang juga waktunya di sini dapatnya cuma ketika nanti mungkin ada kesempatan atau dapat itu. Ya ini salah satu sholat ayat 68